warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan penuh semangat, penuh perjuangan dan juga penuh keberkahan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di 10 malam terakhir bulan Ramadan ada sebuah ibadah yang menjadi puncak dari perjalanan spiritual seorang hamba. Ibadah tersebut bernama iktikaf. Iktikaf bukanlah sekedar ritual berdiam diri atau menyepi tanpa makna. Ia adalah perjalanan batin untuk meninggalkan makhluk demi menemui Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan syariat iktikaf ini dalam kalamnya yang mulia. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allakum yattaqun. Yang artinya, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Ayat ini menegaskan bahwa iktikaf memiliki aturan khusus, yaitu dilakukan di dalam masjid dan menjauhi kesenangan duniawi. Demi apa? Demi fokus total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pembatasan diri demi kemerdekaan rohani. Dalil lain mengenai iktikaf adalah ketika kita mengetahui bahwa konsistensi Rasulullah SAW dalam melakukan iktikaf. Beliau tidak pernah meninggalkan ibadah ini hingga akhir hayatnya. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakira min Ramadana hatta tawaffahullah summa takafa azwajuhu min ba'di. Yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad SAW biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa iktikaf adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Jika manusia semulia Rasulullah yang sudah dijamin surga saja merasa perlu menyepi untuk menguatkan hati, apalagi kita yang berlumuran dosa. Sahabat yang dimuliakan Allah, tujuan utama iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan salah satunya adalah untuk meraih Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dengan beriktikaf, kita memastikan diri kita itu berada di tempat yang paling dicintai Allah,
yaitu di masjid saat malam mulia itu diturunkan. Kita tidak ingin saat malaikat turun membawa rahmat, tentunya kita menginginkan rahmat itu kita dapatkan, bukan kita justru sedang asik di pusat perbelanjaan atau tertidur pulas di depan layar HP atau TV. Sahabat yang dimuliakan Allah, berdasarkan dalil-dalil di atas, iktikaf itu adalah momentum untuk yang pertama untuk tasdidul niyah atau memperbaharui niat. Jadi dengan beriktikaf kita bisa kembali fokus pada tujuan hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah untuk halwah atau menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa inti iktikaf itu adalah menambatkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabati yang dimuliakan Allah, selain itu, mengapa iktikaf itu begitu penting? Ada 3 poin utama yang perlu kita renungkan. Yang pertama, iktikaf itu sebagai momentum atau sarana untuk memutuskan kebisingan dunia sejenak. Jadi dunia seringkali membuat hati kita itu berkarat ya, karena kesibukan yang tak ada habis-habisnya. Iktikaf itu adalah momen untuk pause sejenak atau berhenti sejenak. Dengan masuk ke rumah Allah, kita memutus gangguan HP, kita berhenti sejenak dari pekerjaan kita dan juga urusan-urusan duniawi lainnya untuk fokus total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengecas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Tujuan utama iktikaf seperti yang sudah saya kemukakan di atas itu salah satunya kita lakukan di 10 malam terakhir. Itu adalah untuk berburu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Logikanya sederhana, jika seseorang terus berada di dalam masjid untuk beribadah, khususnya di 10 terakhir malam Ramadan, maka mustahil baginya untuk melewatkan malam yang mulia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk meraih maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf itu adalah waktu di mana seorang hamba itu mengetuk pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dalam sujud, dalam zikir, dalam tilawah di tengah malam yang sunyi. Disitulah terjadi dialog batin yang jujur antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apa yang harus kita lakukan saat beriktikaf? Jadi iktikaf itu bukan sekedar pindah tidur ya dari rumah ke masjid. Namun ketika kita beriktikaf ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memperbanyak sholat sunnah seperti sholat tahajud, taubat, hajat, dan lain sebagainya. Kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran dan juga tadabbur. Banyak berzikir dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian serta yang paling penting adalah menghadirkan hati kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hidupkan kembali sunnah yang mulai asing ini. Jadikan masjid sebagai tempat kita untuk bersembunyi dari fitnah dunia agar hati kita kembali kuat dan bercahaya saat Ramadan usai dengan cara beriktikaf di masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.